Gubernur NTT bikin ulah lagi. Meski ada penolakan dari publik, dia malah menyuruh pindah sekolah. Meski ada penolakan dari publik, dia malah menyuruh pindah sekolah jika tidak mampu dengan aturan masuk jam 5 pagi. Dikutip dari akun snack video @hairunnews. Victor Laiskodat sesumbar bahwa kebijakan ini mendorong siswa bangun tidur lebih awal, apalagi di dua sekolah itu merupakan sekolah unggulan. Ia kembali menjelaskan, matahari terbit di NTT pada pukul 5.48 WITA. Dia menegaskan dirinya tidak akan mencabut kebijakan ini. Menurut dia, fisiologis seorang tokoh disiapkan adalah sebelum matahari terbit sudah harus beraktivitas. Sebab baginya ini sangat penting, dengan anggaran yang besar itu, maka anak-anak akan disiapkan dengan baik dalam suatu sistem yang baik juga. Bagi dia, setiap perubahan pasti menuai pro kontra, karena itu ia sepakat bahwa perlu ada analisis dan kajian. Menolak masuk pukul 5.30 WITA. Gubernur NTT, silahkan pindah sekolah lain. Gubernur Nusa Tenggara Timur alias NTT, Victor Laiskodat mengatakan, kebijakan siswa masuk sekolah pukul 5.30 tetap berlanjut. Kebijakan itu hanya berlaku bagi siswa kelas 12 sampai 10 sekolah di Kota Kupang, terdiri atas 5 SMA dan 5 SMK yang sedang diseleksi selama 2 bulan hingga akan tersisa 2 sekolah. 2 sekolah yang terseleksi itu akan melanjutkan program siswa dan guru masuk sekolah subuh tersebut. Orang tua siswa yang menolak kebijakan itu memindahkan anaknya ke sekolah yang lain. Yang tidak mau tidak dipaksa, monggo, silakan geser kasih keluar anaknya, kata Laiskodat di Kupang, Rabu 1 Maret. Gubernur juga menolak jika pukul 5.30 memindahkan anaknya ke sekolah lain. Gubernur juga menolak jika pukul 5.30 termasuk kategori waktu subuh atau masih pagi buta. Lihat baik-baik, matahari terbit di NTT 5.48, ujarnya. Akan tetapi, lanjut Laiskodat, orang tua yang mendorong anaknya tetap mengikuti aturan masuk jam 5.30 akan disiapkan dengan baik hingga menjadi pimpinan di masa depan. Filosofi seorang tokoh disiapkan adalah sebelum matahari terbit. Dia telah siap hidup di dalam pembangunan aktivitas kesehariannya. Itu filosofi, karena itu hanya tidak akan mundur, tandasnya. Filosofi seorang tokoh disiapkan adalah sebelum matahari terbit. Dia telah siap hidup di dalam pembangunan aktivitas kesehariannya. Itu filosofi, karena itu sangat tidak ada akan mundur, tandasnya. Menurutnya, awal kebijakan ini hanya 2 sekolah, yakni SMA Negeri 1 Kupang dan SMA Negeri 6 Kupang. Namun dalam perjalanan ke-8 sekolah menawarkan diri untuk bergabung, hingga total menjadi 10 sekolah. Sementara itu, penolakan siswa masuk jam 5.30 terus berdatangan dari berbagai pihak. Ketua Sinode Gereja Pendeta Mary Kilomon minta gubernur melakukan kajian dan sosialisasi belum program tersebut. Kami mohon ada kajian yang baik dan sosialisasi kepada masyarakat belum program ini dijalankan, kata Pendeta Mary. Wakil Ketua DPRD NTT Ije Sayuna juga minta kepala daerah meninjau kebijakan siswa 12 masuk sekolah sebelum subuh. Menurutnya, kebijakan itu membuat siswa kurang tidur dan nantinya berpotensi terhadap gangguan kesehatan mental mereka. Sementara itu, kebijakan siswa masuk pukul 5.30 telah dimasuki hari ketiga di SMA Negeri 1 Kupang. Puluhan siswa dan guru terlihat tiba di sekolah pada pukul 5. Para siswa dan guru langsung berbaris di halaman sekolah untuk mengikuti apel pagi dan juga berdoa selama 30 menit, kemudian masuk ke dalam kelas tepat pukul 5.30. Ranu Rada, salah satu siswa sekolah tersebut, tidak mempersoalkan kebijakan tersebut. Ranu mengaku bangun pukul 4.
untuk mempersiapkan diri dan selanjutnya pada pukul 5 ia diantar orang tuanya ke sekolah. Takut karena masih gelap sehingga harus diantar oleh orang tua, ujarnya. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.